kan seringkali membuat kualitas tidur kita menjadi berkurang. Biasanya orang jadi susah tidur, kemudian juga jadi melakukan hal-hal yang kita anggap atau diyakini itu bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Tapi apakah keyakinan itu ternyata benar menurut medis? Kita akan menjawabnya di dalam sesi mitos atau fakta. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Andreas. Dr. Andreas akan membantu saya nanti ya dok ya, dalam menjawab atau menjelaskan pernyataan-pernyataan. Nanti sudah ada Baby Z dan juga penonton dari studio Ibu Dina. Ibu Dina. Oke, nanti Ibu Dina dan Baby Z akan menebak apakah pernyataan ini mitos atau fakta. Oke, sudah siap? Siap. Siap ya, siap ya Ibu ya. Siap. Oke, saya bacakan pernyataan yang pertama. Siap ya dok ya. Kebutuhan tidur berkurang seiring bertambahnya usia. Mitos atau fakta? Fakta. 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 Dapat bocoran dulu nih. Apa? Baby Z duluan ya tadi ya? Iya, Baby Z duluan. Oke, apa jawabannya? Aku bilang fakta. Fakta. Iya. Oke. Kenapa fakta? Karena kalau menurut Baby, kalau udah tua itu kan kadang orang tuh lebih banyak pikiran. Khawatir ditinggal anaknya atau khawatir besok masih, jadi itu yang bikin mereka tuh akhirnya sulit tidur, menurut aku seperti itu. Oh, jadi kebutuhannya jadi berkurang nih Iya, ya? iya. Oke, ternyata jawabannya adalah mitos. Dr. Andreas mungkin bisa jelaskan dong ke penonton, ke semuanya nih yang sudah menebak fakta tadi. Jadi sebenarnya begini, kebutuhan tidur di usia dewasa itu semua sama, yaitu 7-9 jam. Ya, dengan bertambahnya usia, sayangnya kemampuan untuk tidurnya yang berkurang. Oh, ya, gitu. jadi karena banyak faktor, jam biologis yang sudah mulai menua, jam tidurnya mulai bergeser, tahapan tidurnya juga semakin ringan, sehingga kemampuan tidurnya lah yang berkurang, seolah-olah kebutuhan tidurnya berkurang, padahal tidak. Kemudian juga tahap tidurnya mungkin lebih banyak yang tidur ringan, di mana rasanya belum tidur, masih dengar sekitar, pikiran juga masih loncat sana, loncat sini, tapi orang lain lihatnya sudah tidur. Padahal tidak nyenyak kita istilahnya. Tidak nyenyak, ya. Mungkin bahasa awam tidur-tidur ayam gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pernyataan kedua nih ya. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Oke, minuman beralkohol membantu agar dapat tidur lebih baik. Mitos atau fakta? Siapa dulu nih tadi? Ibu? Mitos. Ibu Dina gimana? Mitos atau fakta? Mitos katanya. Mitos. Oke, penonton di studio apa jawabannya? Macam. Minuman Oke, ternyata jawabannya adalah tidur. mitos. Gimana Dr. Andreas, menurut dokter? Jadi gini, ini juga banyak kesalahpahaman di dunia modern ya, di masyarakat modern, terutama di masyarakat yang punya kebudayaan untuk konsumsi alkohol. Jadi dianggap bahwa untuk membantu tidur, ini minum minuman beralkohol. Tapi ini tidak benar. Kenapa? Karena dengan minum alkohol, ya, sleep onset atau mula tidurnya memang lebih cepat. Jadi orang lebih mudah tidur. Tapi sayangnya tidurnya jadi tidak dalam. Apalagi dengan bir yang sifatnya diuretik, bikin kencing terus, orang bangun tuh kencing berulang kali sepanjang malam. Kemudian jenis-jenis alkohol yang lain juga ternyata membuat tahapan tidur dalamnya nih berkurang. Dan tahapan tidur mimpi juga berkurang, sehingga akibatnya kan kedua tahap tidur inilah yang paling penting untuk regenerasi sel-sel yang rusak, ya, membangun kemampuan otak, ya. Jadi walaupun tidurnya lebih cepat, tapi kualitasnya jauh lebih buruk. Oke, yang ketiga, membayar waktu tidur di hari berikutnya adalah hal yang baik. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kalau penonton di studio? Fakta, kebanyakan. Ternyata jawabannya adalah mitos. Kenapa dok mitos lagi nih dok? Gini, memang kalau kita mengalami kurang tidur, ada yang disebut sebagai utang tidur, ya. Tetapi sayangnya utang tidur ini mau sampai kapanpun terus terang akan sulit sekali untuk dibayar. Kenapa? Karena siklus tidur di malam hari dan di siang hari akan berbeda. Di mana siklus tidur tahap tidur ringan, sedang, dalam, dan tahap tidur mimpi pada malam hari, satu siklus baru akan tercapai setelah 120 menit.
Sedangkan di siang hari hanya dalam waktu 20 menit sudah tercapai. Sehingga seolah-olah kalau kita bangun tidur siang sebentar aja, rasanya udah cukup, udah segar. Tapi kan efek regenerasinya, perbaikan sel-selnya itu tidak sebaik di malam hari karena hormon-hormonnya, neurotransmitternya kan tidak dikeluarkan secara sempurna di siang hari. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pernyataan yang keempat. Berolahraga pada sore hari akan membuat Anda lelah sehingga dapat tidur lebih cepat. Mitos atau fakta? Mitos. Ibu udah semangat banget. Apa sih Ibu jawabannya? Gimana Ibu? Mitos. 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 Jawabannya adalah mitos. Kita banyak olahraga, sehat badan. Olahraga di malam hari gimana di sore hari nih, Dok? Orang banyak lupa bahwa dengan berolahraga ini kadar adrenalinnya kan naik. Ya, jadi semangat Jadi orangnya. semangat, Iya. segar, jadi sulit tidur. Iya. Bukannya tidak boleh sama sekali ya, boleh saja berolahraga asal jarak selesai olahraga dan tidur itu kira-kira 3 jam dan bentuk olahraganya yang sifatnya rekreasional. Seperti apa misalnya? Mungkin hanya jogging santai, berenang yang santai tanpa target, tanpa kompetisi Nggak apapun. boleh main bola gitu ya? Ya, jangan. Kalau gitu kita lanjutkan ke pernyataan yang terakhir nih. Tidur siang untuk bayi dan balita adalah hal yang penting. Mitos atau fakta? Apa Fakta. Bibi? Dan ternyata jawabannya adalah fakta. Bener dong akhirnya. Gimana? Senang Kenapa sekali. fakta? Karena gini, kita harus lihat pada bayi, terutama di bawah usia 3 tahun, ini jam biologisnya kan belum matang, ya. Jam biologisnya belum matang sehingga tidurnya ini masih berantakan, ya. Malam hari terbangun berulang kali, di siang hari juga membutuhkan tidur lebih banyak, ya. Untuk apa? Membangun tubuhnya. Untuk tidur pada bayi dan balita itu sangat penting untuk proses tumbuh kembang. Tahap tidur dalam dikeluarkan growth hormone, tahap tidur mimpi, kemampuan otaknya dibangun, ya. Dan kita harus perhatikan bahwa pada bayi terutama di bawah usia 3 tahun, ya, ini sudah mulai bisa membedakan tidur siang dan malam, di mana tidur siangnya hanya 1 kali, tidur malamnya 1 kali, ini sudah terbagi seperti itu. Dan ini penting sekali untuk dia tidur siang. Terima kasih banyak kepada Dr. Andreas ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Dina. Terima kasih juga kepada Baby. Ya. Ternyata dua-duanya menang nih. Oh, iya. Jadi dapat goodie bag dari FD, boleh diantar. Bu Dina menang hadiah, Baby menanggung malu. Oke, terima kasih juga kepada para Terima penonton kasih Dokter tadi ya sudah semangat Os, menjawabnya. mantap. Oke, setelah ini saya dan Dr. Rian akan kembali memberikan informasi seputar makanan yang kita makan sehari-hari ternyata bisa menghambat metabolisme kita. Ingin tahu apa saja? Dr. Os Indonesia akan segera kembali. Kasih Bu. Makanan ini biasanya sering jadi pilihan kita kalau ingin mengganti nasi juga. Iya. Anda termasuk penyuka spaghetti? Waspadai metabolisme Anda terhambat. Proses metabolisme di dalam tubuh kita sulit dicerna jadinya.